Halo Bapak Ibu, kembali lagi di Investor Bijak. Kali ini kita akan membahas salah satu saham yang menurut saya menarik, yaitu adalah Era Jaya atau Era. Nah, Era sendiri ini didirikan pada tanggal 8 Oktober 1996. Jadi perusahaan ini sudah cukup lama ya Bapak Ibu berdirinya. Ada sekitar 30 tahunan. Lalu Era Jaya Group ini menjalankan kegiatan usaha importer, distribusi, dan perdagangan retail perangkat telekomunikasi seluler seperti telepon seluler dan tablet, serta laptop juga. Jadi menurut saya ini menarik Bapak Ibu karena nanti ada katalis positif juga di perusahaan Era Jaya. Lalu selanjutnya kita menuju ke valuasinya. Untuk valuasinya per video ini dibuat, valuasinya juga cukup menarik, yaitu adalah PIR-nya itu ada di angka 5,54 dan menurut saya ini juga menarik, sedangkan PBV-nya itu ada di angka 0,79, yang mana PBV selama 3 tahun itu ada di angka 1. Berarti ini sudah turun cukup dalam, yaitu adalah 0,2 dari angka 1 selama 3 tahun. Lalu kita lanjut ke EPS atau earning per share. Pada tahun 2022 Era Jaya ini membukukan EPS 63, sedangkan tahun 2023 ini turun sebesar 51, dan tahun 2024 ini kemungkinan juga naik ya Bapak Ibu, kemungkinan naik di angka 66. Lalu kita lihat di net income. Net income pada tahun 2022 ada di angka 1 triliun, sedangkan tahun 2023 net income-nya ada di angka 826 miliar, dan tahun 2024 ini jika benar laporan keuangannya maka dia juga naik sebesar 1,55 triliun. Lalu selanjutnya revenue tahun 2022 ini ada di angka 49 triliun, sedangkan tahun 2023 itu ada di angka 60 triliun, dan tahun 2024 ini ada di angka 64 triliun. Nah, kalau kita lihat di revenue-nya ini sebenarnya Era Jaya naik ya Bapak Ibu pendapatannya. Lalu kenapa tadi di tahun 2023 itu turun? Ya mungkin ada beban usaha yang membebani di pendapatan Era sehingga menggerus labanya, dan net income tahun 2023 itu bisa turun. Oke, selanjutnya dari sisi dividen, Era Jaya ini juga menarik karena dia juga memberikan dividen sebesar 17 dengan payout ratio sebesar 25,7%, maka kita bisa mendapatkan dividen yield sebesar 4,36. Nah, apakah dividen ini menarik bagi Bapak Ibu semua? Selanjutnya adalah manajemen effectiveness. Dari sini kita juga tahu bahwa ROA-nya ada di angka 4,77 dan ROE atau return of equity atau kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba itu sekitar 14%-an ya Bapak Ibu. Jadi 14% ini saya rasa juga cukup menarik, karena dimana Era ini artinya dia bisa menghasilkan laba meskipun dalam keadaan krisis. Terbukti tadi itu revenue dari Era itu naik meskipun mungkin ada beban usaha yang mengakibatkan tahun 2023 itu menurun. Oke, selanjutnya kalau kita lihat dari sisi analis, dari 16 analis itu ada 15 analis yang merekomendasikan buy, sedangkan satu analis itu merekomendasikan hold, dan 0 analis atau kosong atau tidak ada analis yang merekomendasikan untuk jual. Nah, artinya Era Jaya ini sebenarnya memang menarik untuk dikoleksi. Dengan target Era yaitu ada di angka 506 ya Bapak Ibu, dan sekarang ini ada di harga 390. Lalu kalau kita lihat di valuation tool dengan EPS itu 70 dan custom growth rate-nya ada di angka 4%,
dengan standar PI ada di angka 7,5, maka harusnya ERA itu ada di harga 551 dengan potensial gain sebesar 41%. Nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan valuation tool ini? Nah, kalau kita lihat dari chart ini memang ERA ini sedang turun ya Bapak Ibu, dan ini juga menarik karena dari grafiknya itu dia sudah mulai mengalami peningkatan. Nah, kalau saya sendiri itu 20% di angka atau di harga 470-an ya Bapak Ibu, ini 60 dan 80, maka di angka atau di harga 470-an dengan potensi gain sebesar 20%, saya rasa ERA ini bisa tercapai. Nah, kesimpulannya yaitu adalah PBV-nya itu menarik, yaitu ada di 0,79 dengan standarnya itu ada di angka 1. Lalu net income sendiri dari ERA itu juga naik dari tahun ke tahun kecuali tahun 2023 tadi, dan harganya itu sudah turun lumayan. Nah, sebagaimana kita ketahui tadi di grafik, dan ERA sendiri juga tidak lupa selalu membagikan dividen, kisarannya itu sekitar 4%-an ya Bapak Ibu. Lalu ini juga ada katalis positif dari iPhone yang sudah bisa diperjualbelikan di Indonesia. Nah, ini juga bisa mendongkrak net income dari ERA sendiri. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini. Perlu diketahui bahwa video ini bukan rekomendasi untuk jual beli, hanya sekedar informasi saja. Jika ada saham yang ingin di-request, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih dan kita kembali di video berikutnya.